fayuhibbu zawalaha anhu. Jadi bukan hanya sebatas membenci saja yang hasad itu, tapi dia ingin juga nikmat itu hilang dari orang lain tadi. Itu yang hasad tuh. Jadi hasad itu indikatornya, yang pertama dia nampak orang lain berlebih, susah dia tidur. Kemudian dia ingin orang lain tidak mendapatkan itu. Nah, itu hasad itu. Wa huwa min qabihil khisal. Dan itu hasad tersebut perkara yang, kalau qabih itu arti sebenarnya keji. Ini perkara yang jelek lah, yang tidak terpuji sama sekali, keji. Wala yumkinu qat'u madatihi minal batini bil kulliyah. Tidak mungkin memutuskan keberadaan atau madah hasad itu dari batin seseorang secara keseluruhan, illa bisuluki tariqit tasawufi, kecuali dengan menjalani jalan-jalan tasawuf. Jadi kalau hasad tidak bisa dihapus secara totalitas, secara keseluruhan, kecuali dengan bertasawuf. Itu pun bukan jadi pengamat, tapi jadi pengamal. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharaini. Amin amin Allahumma amin. Faslun fit takhliyati wat tahliyati. I'lam ayyuhal murid annahu yanbaghi laka ba'da at-taubati an tatakhallaya 'anil awsafidh dhamimati. لأنها نجاسات معنوية لا يمكن التقرب بها إلى الحضرة القدسية الإلهية، كما لا يمكن التقرب بالنجاسات الصورية في العبادات الإلهية. فلا بد للسالك أن يزكي نفسه من جميعها ويتحلى بالأوصاف الحميدة. فالأوصاف الذميمة كالحسد والحقد والكبر والعجب والبخل والرياء وحب الجاه والرياسة والتفاخر والغضب والغيبة والنميمة والكذب وكثرة الكلام ونحو ذلك. فأما الحسد فحقيقته أن يكره نعمة الله تعالى، أن يكره نعمة الله تعالى على أخيه فيحب زوالها عنه، وهو من قبيح الخصال. ولا يمكن قطع مادته من الباطن بالكلية إلا بسلوك طريق التصوف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. رواه ابن ماجه. واعلم أنه لا شيء من الشر أضر من الحسد، لأنه يوقع الحاسد في 5 عقوبات قبل أن يصل إلى المحسود مكروه. أولها غم لا ينقطع، وثانيها مصيبة لا يؤجر عليها، وثالثها مذمة لا يحمد بها، ورابعها أن يسخط عليه الرب، وخامسها أن يغلق عليه باب التوفيق. Faslun, ini satu fasal tentang takhliyati dan at-tahliyah. Takhliyah artinya mengosongkan. Tahliyah
artinya menghiasi. Jadi ada istilahnya takhalli, tahalli dan tajalli. Takhalli mengosongkan jiwa kita dari penyakit-penyakit batin. Tahalli menghiasinya dengan ajaran-ajaran agama. Tajalli barulah seseorang tercerahkan oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi takhalli, tahalli dan tajalli. 3T. I'lam, ketahuilah oleh engkau ayyuhal murid, wahai murid. Nah, semua kita ini murid ini. Berarti ini pesan ini untuk kita semua ini. Sesudah murid dia istiqamah dia dalam kemuridannya, barulah dia kemudian menjadi murad. Ada murid, ada murad. Kalau murid yang menginginkan, yang menuju. Kalau murad yang dituju, yang diinginkan. Nah, kau ndak ngaji 2 hari 3 hari baru nak jadi muradnya kan? Lah nak jadi mursyid aja nya kan berbahaya. Annahu yanbaghi laka ba'da taubati, bahwa sesungguhnya sepantasnya lah engkau setelah bertaubat an tatakhallaya, mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela, adz-dzamimah, al-awsaf adz-dzamimah, sifat-sifat yang tercela. Li'annaha najasatun ma'nawiyatun, karena sifat-sifat yang tercela tersebut adalah kotoran-kotoran yang bersifat maknawi. Artinya tidak terlihat oleh kasat mata. La yumkinu taqarrubu biha ila al-hadratil qudusiyatil ilahiyah. Tidak mungkin mendekatkan diri dengan sifat-sifat yang tercela tersebut ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Al-Qudusiyah artinya suci, al-ilahiyah Tuhan. Kama la yumkinu taqarrubu bin najasati suriyati fil ibadati al-ilahiyah. Sebagaimana tidak mungkin mendekatkan diri bin najasati suriyah dengan kotoran-kotoran yang suriyah, yang ada fisiknya, yang berbentuk secara fisik, fil ibadati, dalam ibadah al-ilahiyah, keharibaan atau kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana najis yang terlihat oleh mata, tidak bisa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kotoran-kotoran batin yang tidak terlihat oleh mata juga akan menjadi penghalang kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala budda lis-saliki ayyuzakkiya nafsahu min jami'iha. Maka mestilah seseorang salik untuk mensucikan jiwanya dari seluruh kotoran-kotoran tersebut. Wa yatahalla bil awsafil hamidah. Dan kemudian wa itu bermakna thumma itu. Kemudian dia menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Jadi bersihkan, takhalli, kemudian tahalli, hiasi. Fal awsafu adz-dzamimatu, maka sifat-sifat yang tercela itu seperti hasad. Kemudian al-hiqdu, dengki. Kemudian al-kibr, takabur. Kemudian al-ujub. Ujub ini pamer lah ya, semacam itulah. Kemudian bakhil, pelit, sempilik karyang. Riya, riya ko
hatinya ke manusia, zahirnya ke Allah Ta'ala. Itu riya. Seakan-akan untuk itulah. Hubbul jah, cinta jabatan, wariyasa, kekuasaan, tafakhur, membangga-banggakan, ghadab, marah, ghibah, namimah, japui antau. Kalau bahasa kampanye japui antau, jemput antar. Namimah. Datang adu domba. Datang kepada si A, itu si B menjelek-jelekkan kau aja citonya. Apa ilah ke si B kau? Si A itu macam musuh aja nih. Itu namimah itu. Kalau bahasa kampar itu jopi antau. Dijemput diantar. Wal kadzib, dusta, pendusta. Wa kathratil kalam. Nah, ini masuk penyakit hati rupanya ini. Kalau bahasa pesulukannya berbuli-buli. Berbicara itu berbuli-buli, berlebih-lebihan. Makanya dalam suluk kita sesama jemaah 12 kata, kita dengan orang yang tidak suluk 7 kata dalam 24 jam. Bayanglah, itu banyak anda mengamalkan. Nah, umpamanya ambo suluk sama Engku Karimuddin. Engku kamano angku le lompek. Tinggalkan lalapan untuk beko tengah hari kan. Ompek tengah hari, ompek lo sore beko. Kalau sesama yang tidak suluk dengan yang tidak suluk itu hanya 7 kata. Selebihnya apa? Ya zikir lah. Itulah selebihnya, bukan tidur. Ika banyak lo lolok pada suluk le kan pada beribadahnya. Mak tu kaji kho aja tahu ini. Mulai dari pagi sampai sore kho aja. Apa cara kaji kho ni? Iya. Ni di sebelah makom ni. Itu kaji kho aja kaji. Zikir kho nomor. Tidur aja ngorok aja itu maksudnya. Kaji kho aja nih. Ya Allah, abi lo pahala suluk deh. Wa nahwi dzalik, lain-lain sebagainya. Artinya apa? Kalau dalam Naqsyabandi, di setiap latifah itu ada penyakitnya. Iya kan? Dalam Naqsyabandi, tarekat Naqsyabandi, di setiap latifah itu ada penyakitnya. Dan yang paling banyak penyakitnya itu di latifatul qalbi. Makanya 5.000 zikirnya sekali sehari semalam itu di situ. Latifah itu rahasia-rahasia yang Allah titipkan ke dalam hati kita ini. Ketika kita berzikir, itulah yang diputar tuh. Ada namanya latifatul qalbi, ada namanya latifatul ruh, ada namanya latifatul sir, ada namanya latifatul khafi, ada latifatul akhfa, ada nafsun natiqah, ada kullul jasad. Setiap latifah itu yang diisi dengan zikir itu ada penyakitnya. Yang paling banyak di hati itu di latifatul qalbi itu. Makanya agak lama mengasahnya di situ. Fa ammal hasadu, adapun hasad, fa haqiqatuhu, apa hasad itu? Apa hasad? Hakikatnya hasad itu ayyakraha ni'matallahi ta'ala ala akhihi. Dia membenci pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada saudaranya, pada orang lain. Fa yuhibbu zawalaha anhu. Jadi bukan hanya sebatas membenci saja yang hasad itu,
tapi dia ingin juga nikmat itu hilang dari orang lain tadi. Itu yang hasad tuh. Jadi hasad itu indikatornya. Yang pertama dia nampak orang lain berlebih, susah dia tidur. Kemudian dia ingin orang lain tidak mendapatkan itu. Nah, itu hasad itu. Wa huwa min qabihil khisal. Dan itu hasad tersebut perkara yang, kalau qabih itu arti sebenarnya keji. Ini perkara yang jelek lah, yang tidak terpuji sama sekali, keji. Wala yumkinu qat'u madatihi minal batini bil kulliyah. Tidak mungkin memutuskan keberadaan atau madah hasad itu dari batin seseorang secara keseluruhan illa bisuluki tariqit tasawufi, kecuali dengan menjalani jalan-jalan tasawuf. Jadi kalau hasad tidak bisa dihapus secara totalitas, secara keseluruhan, kecuali dengan bertasawuf. Itu pun bukan jadi pengamat, tapi jadi pengamal. Kalau jadi pengamat tasawuf saja, bertambah hasad kita dibuatnya itu. Karena kita akan menduga kita lah yang paling bersih. Tapi kalau jadi pengamal, dia kurang bicaranya dia. Kalau Cinan dia hasad. Cinan enggak apa udah. Alun seketek le do. Ya. Hasad itu kan boleh ada dua tempat kita justru dianjurkan untuk hasad. Yang pertama, rajulun atahullahu malan. Orang yang diberikan Allah Ta'ala harta, dia yunfiku lailan wa naharan. Dia berinfak dengan hartanya itu siang malam. Itu hasad lah tuh. Kemudian rajulun atahullahu al-Quran. Orang yang diberikan Allah ke dalam hatinya Al-Quran, yatluhu ana al-laili wa atrafan nahar, dibacanya siang malam. Itu hasad lah itu. Berarti hasad yang dimaksud di sini ini membenci kebaikan terhadap orang lain dan menginginkan kebaikan itu hilang. Tapi kalau ada kebaikan orang lain dan kita menginginkannya, itu boleh kita hasad. Tapi hasad yang dimaksud di situ bukan membenci agar hilang kebaikan dari orang itu, enggak, agar kita dapat hal yang serupa. Itu cinan boleh, enggak apa-apa. Ya, cinan kayak nenek elok boleh. Jadi tidak mungkin dihapus hasad itu kecuali dengan jalan-jalan tasawuf. Jadi yang alergi ke tasawuf itu ya hati-hati je lah kalau hasad so kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatab. Hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hilang kayu tadi buatnya. Apa ni tinggal leh? Arang je ni tinggal dek leh. Tak kayu je leh. Lah hitam aja. Dah hilang sifat kayu. Wa'lam annahu la syai'a min asy-syarri adharru min al-hasad. Ketahuilah oleh engkau bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu keburukan yang lebih memberikan mudarat daripada hasad. Jadi berbahaya memang. Dipakai dek beliau di situ isim tafdil kan, adharru. Isim tafdil dipakai deknya. Berarti kan hasad kan memang mausa berarti. Apa bahayanya? Li'annahu yuqi'ul hasida fi khamsi uqubatin. Karena hasad itu dapat menjerumuskan orang yang dengki, orang yang hasad itu, orang yang hasad itu pada 5 iqab, 5 sanksi atau siksaan sebelum sampai kepada orang yang dihasatinya sesuatu yang dibenci itu.
Di kitab saya ini pakai tamar buta di kitab saya ini. Pakai tamar buta. Sadari. Enggak. Makruhun berarti. Hah? Makruha. Oh, pakai ha, ya ha godang kan? Ya, berarti makruhun berarti fa'il daripada yasil. Jadi orang yang hasad itu sebelum hasadnya itu sampai kepada orang yang dihasadinya, dia sudah terkena lima siksaan dari Allah Ta'ala. Apa yang pertama? Ghammun la yanqati'. Ghammun ini gundah gulana, kan gelisah kan? Orang lain berlebih, awak hasad kan gelisah kita itu. Tidak bisa tidur. Sampai-sampai sedang takbir tuh Allahu Akbar, muka bapak itu juga nampak lagi. Bapak tuh enak, nyaman-nyaman aja dia. Jadi ghammun la yanqati', kegelisahan yang tidak ada putusnya. Wa thaniha musibatun la yu'jaru 'alaiha. Musibah yang dia tidak mendapat pahala dari musibah itu. Ini berbahaya ini. Orang semestinya kalau dapat musibah berpahala dia. Sabar dia dalam musibahnya umpamanya, berpahala dia. Andai kata orang yang terkena musibah tersebut dalam sedang hasad kepada orang lain, kena musibah, dia dalam kondisi hasad itu, musibah itu tidak memberikan pahala kepadanya. Jadi kalau ada kita umpamanya kemalangan kita, ada meninggal keluarga, meninggal sanak famili, atau sakit senu sabar kita, itu kita kena musibah, dapat pahala dalam musibah itu. Tapi kalau orang yang hasad, sabar pun dia dalam musibahnya itu tak dapat pahala dia. Kenapa? Karena sudah dimakan kebaikannya itu oleh hasadnya itu. Jadi itu maksudnya. Jadi kalau ditanya, mana dalilnya itu bahwa orang yang hasad tidak diberikan pahala dalam musibahnya walaupun dia bersabar? Itu hadis Nabi tadi. Al hasad ya'kulul hasanat. Sabar itu kan kebaikan. Tapi apakah berpahala dia dengan sabarnya itu? Tidak. Dimakan itu. Kita tobat atas maksudnya ya, sampai ingin tobat dari hasadnya. Iya. Banau. Itu mah ghamun la yanqati'. Makan tahu dia. Ya. Kalau enggak enggak sana pilih asuk berasuk juga nya. Ya Allah, berbahaya kan? Bantu sepele bantu. Wa thalithuha madhammatun la yuhmadu biha. Perbuatan tercela yang dia tidak dipuji dengan perbuatan itu, ditinggalkannya yang tercela. Apakah dia mendapat pujian atau kebaikan? Enggak. Artinya enggak ada kebaikan. Boleh. Warabi'uha, yang keempat, ayaskhata alaihi rabbu. Aku yang berbahaya. Marah kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kan doa selalu yang para nabi dan rasul itu doanya kan. Biarlah uang di atas dunia kau bohongi sesodonya, asal jangan kau yang bohongi. Ai kau inyo wano ni bohongi, apa cara tu? Bahaya. Wa khamisuha, yang kelima, ayyughlaqa alaihi babut taufiq. Ditutup atasnya pintu perkenaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya itu? Andai kata meninggal dunia, dia dalam keadaan seperti itu. Waliyazubillah. Qala al-Hasanul Basri. Syekh Fadli lah baca. Sekali semusim kan main. Ya Allah, Wasil. Ya Allah, tafadhal ya Syekh.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم الشيخين في الدارين امين. Amin ya Allah. وقال الحسن البصري يا ابن ادم بما تحصل اخاك فان كان الذي اعطاه الله لكرامته فلم تحسد من Falima فلما تحسد من man. أكرمه الله تعالى وإن كان لغير ذلك فلا ينبغي أن تحسد Man. نصيره إلى النار. Hmm. وقال بعض العارفين ثلاث لا يستحب دعوته Di situ la tustajabu لا تستجاب da'watuhum. دعوته Hmm. آكل الحرام ومكثر الغيبات ومن كان في قلبه غل أو حسد Hasad. للمسلمين. Hmm. وروى الترمذي وقال الحديث حسن. وعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت على أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. Yeah. وروي ابن ماجه بسند صحيح والبيهقي وغيرهما قال عبد الله بن عمر قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. Saduq. صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه كما مخموم القلب. قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. Nah, itu artikelnya dulu. Itu lah doa alam. Hasan al-Basri berkata, wahai anak Adam, kenapa engkau hasad terhadap saudaramu? Jika yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan dikaramati karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kenapa engkau hasad yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena kemuliaan Allah. Wa in kana li ghairi dzalika, jika kalau itu ada selain dari hal tersebut, fala yanbaghi, maka tidak mesti engkau antahsud hasad nasiru Terhadap orang yang perjalanannya ke neraka. Iya, jadi kan maksudnya kata Imam Hasan Basri, lima tahsudu akhaka. Apa yang mendasari engkau hasad kepada orang lain, kepada saudara engkau? Kan dua kemungkinannya. Hasad itu kan tadi apa? Ingin zawalun ni'mah. Apa tidak suka orang lain berlebih dan ingin nikmat itu hilang dari orang tersebut. Nah, nikmat yang diberikan Allah Ta'ala itu karena dua hal saja. Yang pertama, karena kemuliaannya. Kalau karena kemuliaan seseorang maksudnya, kalau orang itu mulia, lalu hasad kita tidak iri kepada orang itu sebenarnya, tidak hasad kepada orang tersebut, tapi hasad kepada pemberi. Mengapa harus hasad kepada Allah Ta'ala? Allah Ta'ala memberikannya karena orang itu saleh, rajin bekerja. Berarti kalau hasad kita sebenarnya bukan kepada orang itu, tapi kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau orang itu bukan orang saleh, man masiruhu ilan nar, uang buku umpamanya, melabihnya,
Mengapa dia hasad kita? Inilah joleh kan. Karena aku Iya. Apa dia iri gitu kepada orang yang masuk neraka? Artinya apapun alasannya tidak bisa diterima, itu maksudnya. Lanjut saya. berkata sebagian orang yang arif, ada 3 yang tidak diterima doa mereka. Pertama, yang memakan riba, Akilul haram. akilul haram, yang memakan haram, yang memakan barang yang haram, kemudian yang banyak riba, kemudian orang yang ada di dalam hatinya ghillun. Ghillun berarti dengki Iya, semacam itulah. dan hasad kepada kaum muslimin. Dan diriwayatkan dari Tirmizi berkata hadis hasan sahih, dengan komentar Tirmizi bahwasanya hadis yang disampaikan oleh beliau ini adalah hadis hasan sahih, hadis hasan. Dari Anas berkata, bersabda Rasulullah SAW, wahai anakku, ya bunayya, kalau engkau sanggup di pagi hari, wa tumsi, Ya, dan sore. dan tidak ada di hati engkau itu risun di ahadin, maksudnya dengki kepada seseorang, maka lakukanlah. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dan Baihaqi dan yang lainnya. Kata Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qila, ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyun nasi afdal, siapakah manusia yang afdal ya Rasulullah, yang utama? Qala kullu mahzumil qalbi, Makhmumil qalbi, setiap orang yang makhmumil qalbi, kemudian saduqul lisan, jujur dalam bicaranya. Kalau saduqul lisan na'rifuhu, kalau orang yang jujur dalam perkataannya kami mengetahui ya Rasulullah. Fama makhmumul qalbi, apa yang disebut dengan makhmumul qalbi ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, qala huwa at-taqi an-naqi, orang yang at-taqi, bertakwa, an-naqi, bersih. la ithna fihi, ada dosa di dalam hati, wala baghya, Bagya membangkang. wala ghilla, dengki, wala hasad. Hasad. Ya, itu kecenderungan sahabat kan macam itu kan. Setiap kali sahabat kalau berhadapan dengan Rasulullah yang ditanyakannya Islam yang terbaik apa? Kan itu hal-hal seperti itu. Cuma itu dia keinginan sahabat itu untuk menjadi orang yang elok. Kalau ada hal-hal yang buruk, itu ingin bononya mengetahui dari Rasulullah apa hal-hal yang buruk agar tidak terjatuh dalam keburukan itu. Qila ya Rasulullah ayyun nasi afdal. Orang terbaik siapa Rasulullah? Enggak man katanya dah. Man an-nas atau man afdalun nas. Enggak, tapi ayyun nasi afdal. Jadi sifat itu bisa muncul dari siapa saja. Ya. Bisa muncul dari siapa saja. Qala kullu makhmumil qalbi saduqul lisan. Orang yang hatinya bersih, makhmum itu dari khamma. Saduqul lisan. Lidahnya jujur. Benar. Ia mengucapkan yang benar-benar saja. Saduqul lisan, tahu kami Rasulullah. Fama makhmumul qalbi. Apa makhmumul qalbi ini? Hati yang makhmum itu apa? Hati yang taqi,
yang takut, hati yang naqi, bersih, la ithma fihi, tidak ada dosanya, wala baghya, tidak membangkang dia, wala ghilla, tidak ada ghilnya, wala hasada, tidak ada hasadnya. Ya. Allahu alam, ikut tentu maksudnya sedaya upayanya. Sedaya upayanya untuk tidak terjadi hal-hal yang disebutkan itu. Karena siapapun tidak akan terlepas dari kekeliruan. Yang maksum itu hanya para nabi dan rasul saja. Nah, cuman ketika terjadi hal-hal serupa ini, maka capeknya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada di dalam agama ini istilah-istilah yang sahabat pun sebenarnya secara bahasa mereka mengetahui. Tidak mungkin sahabat Rasulullah tidak mengetahui arti makhmum itu, tidak mungkin. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk mereka. Orang yang paling fasih. Tulisan saja di zaman Rasulullah itu tidak bertitik dah, tidak berhuruf dah. Dan mereka membacanya dengan lancar. Jadi tidak mungkin makhmum itu mereka tidak mengetahui. Cuman apa kio-kio yang dimaksud oleh Rasulullah dengan makhmum itu? Sama apa? Ada hadis Nabi rumah yang bertanya tentang istilah-istilah yang disampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan banyak. Manil muflis. Masa sahabat tidak tahu sih apa maksud muflis itu? Tahu sahabat muflis itu siapa? Cuman yang diinginkan Rasulullah dari lafaz itu apa? Tidak mungkin sahabat Nabi tidak tentu dia muflis dari falas, tidak mungkin, tidak tentunya. Cuman maksud Nabi apa enggak? Nah, muflis itu orang, kata Rasulullah, dijawab di sahabat kan, atadruna manil muflis, kata Rasulullah, kalian tahu enggak siapa yang muflis? Muflis itu man la dirham lahu wala mata, katanya kan, yang enggak ada dirham, enggak ada uang, enggak ada perhiasan, itulah yang bangkrut, yang muflis. Itu pengetahuan sahabat, berarti tentang kata-kata muflis itu mereka tahu. Tapi yang dimaksudkan oleh Rasulullah siapa yang muflis itu mereka mau tahu. Nah, itu yang muflis, sudah kata Rasulullah. Yang muflis itu siapa? Yang datang nanti di akhirat bawa salatnya, bawa pahala-pahala ibadahnya. Tapi laqad syatama hadza, daraba hadza, safaka dama hadza, tapi dia mencaci orang ini, menumpahkan darah si A, menuduh si B, macam-macam. Maka diambillah kebaikan-kebaikannya, diberikan kepada orang yang dia sakiti itu. Kalau kebaikannya tidak ada, diambil keburukan orang tersebut, diberikan kepadanya, sehingga dia diseret ke neraka. Jadi kecenderungan-kecenderungan seperti itu tandanya apa? Hati sahabat itu bersih-bersih. Karena mereka ingin menjadi yang terbaik. Hadis ya bani, ya bunayya apa? Ya bunayya. Hadis warawat Tirmidzi, dan meriwayatkan Imam Tirmidzi, wa qala haditsun hasan, hadis ini derajatnya hasan, dari Sayyidina Anas. Yang di atas tuh ya, yang in qadarat. Ya bunayya, in qadarta ala an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghisun li ahadin faf'al. Wahai ananda. Ini ucapan Rasulullah kepada Sayyidina Anas. Kalau sanggup engkau pagi hari dan sore hari tidak ada di dalam hatimu ghis, rasa dengki kepada siapapun, faf'al, lakukanlah. Maksud Nabi itu, kalau bisa aja selama 24 jam itu melakukan itu sudah ibadah yang terbaik itu. Iya kan? Siapa itu ketika Rasulullah sedang duduk-duduk, datang masuk ke majelis, ke tempat Nabi itu, ada bapak-bapak bawa sendal, ditentengnya sendalnya, pegangnya jenggotnya. Apa kata Rasulullah? Tengok, dakhala alaina ahlul jannah. Apa pandang-pandangan lah sahabat ke pintu semuanya kan? Masuk bapak tuh. Namanya saja tidak sepakat.
ulama hadis itu, saking tidak terkenalnya sahabat itu. Namanya tidak disepakati. Tentengnya sendalnya pakai tangan kanan, tangan kirinya memegang jenggotnya. Ya, itu tanda Buya Abu Dzar ini laki-laki sama Rasulullah berjanggut Buya Abu Dzar. Alhamdulillah. Itu kan masuknya, sudah itu turunnya. Hari besok yang datang beliau juga. Dakhala alaikum ahlul jannah. Datang penduduk surga tanya. Intinya bapak itu setelah diikuti oleh salah seorang sahabat memalam dia beberapa hari, tidak ada ibadahnya yang istimewa. Apa ibadahnya? Salat fardu, yang wajib-wajib aja, yang sunat-sunatnya biasa-biasa. Tidak adanya tahajud, tidak ada khatam Quran. Rupanya sebelum saya tidur katanya, saya tidak menaruh dendam kepada siapapun. Tidak ada di dalam hati yang boris dah kepada siapapun. Itu kata sahabat, koponya kau katanya. Jadi itu doh Buya Darus punya abu jadi sonang nih. Punya abu sonang. Tapi prakteknya itu aduh. Tidak masuk hasad itu dia. Dan mana tuh? Kalau misal ada orang berjahat ke awak kan. Jadi tanya awak dari perbuatannya itu. Tentu sakit hati. Contoh sahabat tadi kan adanya dondong, kalau ada orang lalu macam itu kayaknya tak ada dondong. Jadi itu tidak masuk hasad kalau awak sakit hati ke orang kayaknya perbuatan orang ke awak. Enggak masuk hasad. Ya. Itu tercela yang dia. Kalau dalam pandangan tasawuf ya. Karena yang sebagus-bagusnya setelah hati itu sakit dimaafkan. Dan melupon salah waang bisanya. Tapi terbayang tahu itu payar nih. Asal nampak dan waang nih, terbayang dan pangyang nih, itu dan payar. Bongi tidak ada bongi lain nih. Tapi terkonang tahu itu. Ya Allah, itu menyabui sanangnya tuh. Praktiknya payah. Siapa ada mau baca kisah guru, sengaja guru gue ingin memberikan pemahaman kepada murid-muridnya arti dondam. Sengaja ya. Jadi bongi marah dia kepada muridnya, tampau deh. Itu waktunya di pesantren umpamanya. Untuk mesti kita tampau deh. Apa tuan tampau ambonya? So paham maksudnya. Lagu adang, lah kuliah, lah bekerja, lah beranak, lah berkeluarga, segala macam. Bosu dengan guru. Apa kata gurunya? Tekanang dang deni. Kenapa ni menampau dengan kamuanya? Itu dia. Kan lah paham yang gini nih. Kok udah sadar muridnya? Ikut dondam dulu. Jadi terlupa ada mohonnya nih. Apa lah ada mohon lahnya. Tak salah yang lain. Cuman terbayang. Itu tampau-tampau beriman nih ya. Enggak, tapi setidaknya ya kalau contoh-contoh yang diberikan orang bawa kan tasut ya. Kalau pribadi tasut tidak. Kalau enggak pernah melalui suluh di punggung kan itu suluh guru. Iya. Ya mungkin enggak pandai itu dibaca Al-Quran. Iya. Nah, sampai orang kamu mengulang tangan itu. Tapi kalau zaman kini bisa dipolisi kan ada yang itu. Jadi masuk ibu jadi. Iya. Masuk bui jadi. Dia masuk dia. Ada mengajar ya. Apa? Jadi hasad itu sifat hati loh. Nggak ada perbuatan hati aja. Iya, hati aja. Pojok hati. Kalau lah dikalukan lah dongki nama. Ya kalau berdosa dia. Iya berdosa. Bahaya kan? Kalau ada hadis kalau seorang hamba melakukan perbuatan berniat melakukan perbuatan yang buruk kalau dicatat mereka. Iya. Kecuali lagi buat. Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan hasad, Gang? Iya, ada hadis Nabi nya.
Yang disebut di Nabi itu orang yang ingin melakukan keburukan. Keburukan tu ndak keburukan hati maksud itu dah. Nak maliongnya umpama. Nak minta maaf umpama nak berjudinya umpamanya. Nak waliyazubillah zina umpamanya. Tapi masih rencana bau. Alun dicatat sebagai sebuah dosa oleh. Istilahnya itu tidak hasad. Ndak, alun le tu. Itu keburukan yang Kalau hasad kan lebih kepada membenci kan itu. hasad tadi kan hakikatnya sudah dijelaskan tadi. Kecuali dia berencana mau hasad. Kalau berencana mau hasad belum hasad berarti. Jadi Ah, yang memalukan iblis dari surga itu hasad buat itu. yang mengalukan Iblis dari surga. Hasad kepada Nabi. Zazazil. ya, dia tahu penyebabnya ya. Iblis tu ndak cih hasad dia penyakit dia sesodo dodinya. Jadi lagu adang penyakit iblis dia tu. Longkok. Nah ketika amboran dunia itu, ketika iblis itu, Azazil itu taatnya, ya kan? Apa? Kunna lil malaikati isjudu li Adam, fasajadu illa iblis. Aba wastakbara. Kan di ayat lain kan dikatakan ada apa yang nama sujud. Dia dongki tadi kan ana khairun. Takabburnya. Dan itu dosa pertama. Dosa pertama. Sombongnya bernama iblis. Kemudian apa nama dongkinya bernama syaitan. Fa'azallahum asy-syaitanu anha. Di dongki itu ditipu. Jadi pemahaman itu. Nah, tapiknya tu. Tapi dosa iblis yang pertama bukan hasad. Takabburnya. Ana khairun minhu. Itu kan standarisasi iblis. Ana khairun minhu. Standarnya iblis itu. Aku lebih baik darinya. Nah, dia penyakit hati itu atau dimulai dari takabur dulu lah. Aku akan lahirlah penyakit-penyakit yang lain. Jadi kalau ditanya apa dosa hamba pertama kepada Allah Ta'ala, takabur itulah. Sombong. Sudah tu muncul yang lain-lain lah. Jadi itu bedanya. Nah, besok jangan dipakai lo hadis tu untuk membuliakan apa sulit. Enggak. Hasad dia kan ada tadi sabuinnya. Boncinya nikmat Allah Ta'ala kepada orang lain dan dia ingin nikmat tu. Cuba tengok, ndak yuridu diberinya dah. Cuba tengok kalau di apa tadi? Ayyakraha ni'matallahi ta'ala ala akhihi fayuhibbu. Jadi fa tu bisa dibaca fayuhibba karena diatafkan kepada yakraha bisa agar setali dia. Fayuhibba zawalaha anhu. Jadi bukan fayurida yang tidak ingin, tapi yuhibbadul labio dia pada ingin. Ia bono isi hatinya tu semenjak benci itu muncul, isi hatinya tu nak uang tu sengsara, orang tu itulah. Nah, bahaya. Makanya yuhibba dibuat di situ. Tak tanggung-tanggung dah. Jadi barangkali sederhana memahami hasad itu ya. Apa dia orang ini benci dan apa saja itu diterjemahkan. Apa yang kau suka dari ini? Suka jadi mana pemahaman kan itu? Ini lebih kurang sama orang itu je tadi. Hasad dia tu. Benci dan ada yang disukai. Yang disukai Orang lain teraniaya, tersakiti. tanya tidak ya? Ya. Oh, balik ke pertanyaan luar balik. Tentang hasad tadi itu kulal hasanati karena kulal hatok. Jadi kalau le tobatnya
balik kebaikan tak mana lagi. Ini kepanjangan kita. Taubat do artinya raja'ah. Taba itu bermakna raja'ah. Jadi dibalikan saudara balik do yang elok. Sampai kepada pahala sabar yang tak dicatat. Dapat ditemo balik ada. Ya kalau bono-bononya bertaubat. Iya. Ya. Banyak ugi kan? 5 ugi tadi kan? Itu kalau di ibu mengaji 2 jam dia ngaji musajid. Wa'lam annal hasada al-madhmuma syar'an innama huwa al-hasadu bima'na tamanni zawali ni'matillahi anil ghairi. Itunya. Ketahuilah oleh engkau bahwa hasad yang tercela secara syarak, berarti ada nanti hasad yang direstui oleh syarak. Innama huwal hasadu, yaitu hasad dengan pengertian tamanni, berharap hilang nikmat Allah Ta'ala dari orang lain. Wa hadha misdaqu qawlihi ta'ala, ini cerminan dari firman Allah Subhanahu wa taala, am yahsuruna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlihi. Itu makna hasad yang dilarang itu. Wa ammal hasadu bimakna. Nah, kok yang ditanya ndek Umi Fitra Eliza aja kok kayaknya kok. Ini masalah cinan-cinan aja kok. Wa ammal hasadu bimakna tamanni ayyakuna lahu mithlu malil akhar fahuwa mahmudun qata'an in kana khairan ukhrawiyan. Qala ta'ala was'alullaha min fadlihi. Adapun hasad dengan pengertian menginginkan atau mendambakan dia memperoleh, kalau arti kitabnya, kalau arti letterlitnya, adapun hasad dalam makna menginginkan bahwa adalah baginya seperti apa bagi orang lain, fahuwa mahmudun qata'an, maka itu sesuatu yang terpuji. Jadi orang lain punya kebaikan, kita ingin kebaikan itu kita dapatkan juga, itu hasad yang terpuji dengan catatan in kana khairan ukhrawiyan, jika kebaikan itu kebaikan yang bersifat ukhrawi, bukan hanya kebaikan sebatas duniawi saja. Qala ta'ala was'alullaha min fadlihi, mintalah kepada Allah anugerahnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang saya sampaikan tadi. La hasada illa fi ithnataini, tidak ada hasad kecuali pada 2 perkara. Artinya 2 perkara ini boleh seseorang untuk hasad. Tapi sekali lagi ya, oleh ulama hadis, hasad yang dimaksud di sini hasad lughatan saja. Ya, bukan hasad yang dilarang tadi. Sama dengan iri. Iya, Iri apa bahasa Arab? hasad itulah, iri itu lebih kurang. Apa yang 2 itu? Rajulun atahu Allahul Qur'ana, laki-laki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, wa huwa yaqumu bihi ana al-laili wan nahar, dan dia mendirikan Al-Qur'an itu siang dan malam. Wa rajulun atahu Allahu ta'ala malan, dan seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, wa huwa yunfiqu minhu ana al-laili wan nahar, dan dia menginfakkannya siang dan malam. Itu kalau banyak arotonya Engkau Karimuddin. Kalau enggak boroto apa nak berinfak siang malam kan? Bisa ya, pagi, siang, sibuk, malam sibuk. Jadi juga kan? Jadi. Ya artinya apa? Kelebihan yang dimilikinya itu sedaya upayanya dibandingnya untuk Allah Ta'ala. Itu tandanya boleh kita minta kayurnya, tapi untuk apa? Untuk bisa membantu orang lain.
Rawahu Syaikhani wa ghairuhuma. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dan ulama-ulama hadis yang lain. Wa'lam, ketahuilah oleh engkau, annal khuluwa min hadzal wasfi adh-dhamimi yahtaju ila syaikhin kamilin. Itu murad dah. Itu yang murad dah. Bahwa sesungguhnya mengosongkan takhalli dari sifat yang tercela ini, kita perlu kepada seorang syekh yang kamil, syekh yang sempurna. Wa illa fasahibuhu la yakhlu minhu. Dari hal-hal tadi itu, walau balagha fil ibadati ma balag, meskipun sampai dia beribadah luar biasa. Ma balagha itu sesuatu yang disampaikannya, yang dicapainya. Jadi hasad itu tidak akan hilang doh, kecuali dia berguru kepada seorang guru yang sempurna, adabnya sempurna, ilmunya sempurna, kurbanya kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak, seperti apapun ibadahnya, tak akan hilang hasad itu. Illa, kecuali Allah Subhanahu, illa ayyatawallahu Allah Ta'ala. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurusnya binafhati rahmatin min indihi, dengan limpahan kasih sayang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan tetap harus berguru kan. Cuman bedanya apa? Dia berguru langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk melepaskan diri dari guru itu tidak bisa. Tidak bisa. Ada ulama-ulama gitu yang tidaknya berguru kepada syekh, ada. Karena Allah Ta'ala langsung yang mendidiknya. Bentua Syekh Ibnu Arabi yang dikatakan sasik di uang, itu riyadhah-riyadhahnya langsung Allah Ta'ala yang membimbingnya. Itulah petunjuk Allah Ta'ala kan. Jadi ada orang yang berguru dia, lalu diperbaikinya hatinya. Ada orang yang Allah Ta'ala langsung mengajarnya. Dan itu tentu manusia-manusia pilihan itu. Ya. Coba itu dikaji deh. Jadi sebenarnya dalam ilmu kalam hal-hal yang macam itu tuh dibahas tuh. Cuman kalau dibo tuh ke pengajian-pengajian tidak ada guna mengaji itu dulu katanya. Pengajian-pengajian nuansa syariat, ngaji-ngaji hadis, ngaji-ngaji fikih tidak ada guna tuh. Yang joleh seperti apa Allah mengatakan cun itu tianinya. Dalam Al-Quran cun itu, ya cun itu lah yakini cun itu nih ya. Paham juga nih kan. Iya. Ini tidak bisa Allah Ta'ala. Ini tidak bisa Allah Ta'ala menjadikan barang itu tanpa proses. Untuk kita, iya, iya itu dah. Kalau ndak akan disabuin dia visitati ayam, kan? Apa ti gunanya menyabuin visitati ayam? Maka dulu waktu mengaji di Mesir, pernah mau tanya tuh, mungkinlah pernah mau menyampaikan kayaknya. Siapa nama si yang baca Asbab Nazair kan? Di Kek Husain ya, depan Mustasfa Husain. Siapa kan nama malam tuh? Lupa apa namanya. Itu bertanya kan, ini berbicara tentang kalam Allah Ta'ala, khitab Allah Ta'ala. Jadi apa yang kalam itu? Titah Allah Ta'ala. Contohnya lah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kepada siapa Allah Ta'ala bercakap? Itu yang bertanya Nuh Syekh dan kepada siapa Allah berbicara ketika itu? Kalamnya qadim atau azali kalamnya? Ini mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Berarti kan dhamirnya dhamir mukhatab. Mukhatab lawan bicara. Kepada siapa nya berpitu waktu itu?
Golak sih dah. Golak mana langsung mencadu kan. Waktu itu kalamnya lah ada tapi ta'alluqnya bau kini ni. Kalamnya sudah ada tapi ta'alluq kalamnya tu bau kini ni ketika waang ado gini kan ni. Jadi kalam itu sifat-sifat yang ada ta'alluqnya. Sama dengan kudrat. Sama dengan salakun tadi. Ya. Jadi kok puasa kan datang kok panjang umur ya harus kok lado syekhun kamil kan ndak masuk kan. Tapi enggak kan. Itu diantara yang harus kita minta itu kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, pertemukanlah hamba dengan seorang guru yang sempurna ya Allah. Minta ke Allah Ta'ala. Kalau enggak apa-apa. Jadi mujarrad bai'ah aja. Kalau cik berbayat dia enggak terjadi nomor kan. Maksudnya mujarrad bai'ah jadi bukan harus mencari apa Syekh Kamil. Ya. Bai'at sama Syekh Kamil bisa menghilang hasad atau Alun lah. musahabah. Harus dimulazamah. Tuh, kecuali dengan menjalani jalan-jalan tasawuf. Harus mulazamah gitu. Jika baiat ajanya, suluk ndak ada orang. Apa? Laba pinang tapi ndak jadi-jadi. Tapi di istilah buku yang dari aliyah khalwatina fi jalwadina. Itunya Syazili beliau tu. Syekh Ali Sita. Tidak lah. Di dalam kitab dari aliyah yang di Mesir. Ya, khalwatuna fi jalwatina. Khalwat kita go dekat nintau gang. Ya. Karena Naqsyabandi di Mesir itu tidak ada suluk tapi ada khidmat. Iya kan? Nampak dia Syafadlinya bahwa di saha Naqsyabandi itu ada orang yang lolok-lolok di situ tu. Itu sodonya berkhidmat kepada mursyidnya. Suluk tidak ada istilahnya. Karena suluk mereka ya dekat di pasau, di kantor, itu suluknya. Yang badalan min manfaat Rasulullah SAW di kira. Iya, karena kondisi menuntut untuk itu. Jadi tidak salah tu. Jadi tidak semua Naqsyabandi itu ada suluknya apa namanya dah. Di Mesir tidak ada suluk Naqsyabandi. Naqsyabandi tidak ada suluknya. Tapi mereka ada khidmat, Ustaz. Jadi masak mereka, menyiapkan air guru, menyiapkan tamu, melayani tamu, pokok sodonya. Dekat guru terus. Iya, dekat guru terus. Itulah mulazamah itu sebenarnya. Di suluknya suluk almarhum Buya. Ya Buya ada buku itu baca deh. Dia membuat kolam orang. Iya. Khalwatuna fi jalwatina. Bakalam-kalam kita dekat nintogang. Bersendirian kita dekat yang ramai. Cuman kena jauh. Tapi kalau ndak dilatih orang buat apa cara orang. Ya intinya suluk lah dulu itu intinya. Berbaiat saja ndak bersuluk dah. Bertunangan tapi ndak berjadi dah. Itu ke siapa bodon ni nak jalan ke siapa bodon. Encilok ke kanan hati-hati pun yang besar ke. Jangan dia orang tahu mah. Itu tentang hasad. Wa ammal hiqdu fahuwa, hiqid itu apa? Kita selalu mengartikannya dengan dengki. Fahuwal intiwa'u 'alal adawati. Intiwa terjatuh dalam permusuhan, wal baghdha pertikaian, wat taqatu'. Sama baghdha itu kan saling marah, taqatu' saling memutuskan. Pertikaian itu juga. Wa huwa qabihun madhmumun.
itu semuanya qabih, keji dan tercela. Li'annahu yuntiju al-hasad. Karena dapat menghasilkan, melahirkan hasad, wat tahajur, saling menjauhi, wa tatabbu'ul aurat, dan mencari-cari kesalahan, mencari-cari cacat kesalahan. Qala alaihi salatu wassalam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin ayahjura akhahu fauqa thalathin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk meninggalkan saudaranya lebih dari 3 hari. Maksudnya ini tidak bertegur sapa karena ada pertikaian tadi itu. Faman hajara akhahu fauqa thalathin famata dakhalan nar. Orang yang meninggalkan saudaranya lebih dari 3 hari, mati dia, dakhalan nar, waliyazubillah, masuk neraka dia. Rawahu Abu Daud. Ma lam yakun, apa maksud hadis ini? Ma lam yakunil mahjuru mutajahiran bil ma'asi wa nahahul hajiru wa lam yantahi. Selama orang yang dijauhi itu tidak mutajahiran, berterus terang melakukan kemaksiatan, dan telah ditegah oleh orang yang meninggalkan tapi dia tidak mau berhenti. Jadi maksudnya ini orang-orang baik ini maksudnya. Tapi kalau orang-orang yang mutajahiran bil ma'asi itu, atau itu orang melakukan kemaksiatan, berjudi, tidak ada malu-malu leh. Lah di tempat terbuka, meminum minuman keras di tempat terbuka, menyampaikan kata-kata yang jorok di tempat terbuka. Lalu ada orang yang tidak bertegur sapa dengan orang seperti itu, tidak masalah. Sudah kita larang umpamanya, itu tuan tak baik, yang seperti itu tak elok. Nah, nggak mau dia, ya. Lalu ditinggalkan. Apakah itu termasuk hadis dalam hadis Nabi ini? Enggak. Ya. Masalah tidak menegur sapa tadi dalam diri kan tak tegur sapa nih. Tapi awak tak tegur sapa itu dengan meninggalkan sesuatu yang lebih besar. Namanya dakwah saponya nak jalan awak lagi. Dakwah saponya. Kalau awak tegur sapo ini lebih kodam besar orang juga kena kodam banyak. Memang parah kan ini ya. Meninggalkan dia itu kena meninggalkan sesuatu yang lebih buruk terjadi. Ya kalau memang dia itu enggak apa-apa juara. Enggak apa-apa juara. Iya, enggak apa-apa. Sama dia, kita ingin kita menasihati seseorang. Tapi kalau dinasihati berjadi-jadinya. Maka kemaslahatannya ya jangan dinasihati pula. Sama orangnya. Kalau memang contoh itu kenyataannya, jangan kan menengok inyo aja, alam manyang-manyang. Jadi dalam tanda kan, bulu-bulu dia hati. Iya. Atau ada contoh lain punya apa mau lagi dulu batang. Kalau udah bercakap seminggu Itu ndak masuk dayah jurah tadi dah. Justru berbahaya kalau bercakap jangan jatuh tolak itu kan kamu bahaya. Mau tidak bercakap leh. Tapi kan ada langkah-langkahnya di sunnah Allah Taala kan. Kalau istri itu ndak mau patuh, ya tinggalnya lolok biarnya lolok seorang, dia jauh, adalah adab-adabnya. Ya. Nanda itu banyak pemahaman ulama tentang memukul istri itu. Justru idribu itu, kalau dek Halisita tadi itu, atau dek Halak yang di Iskandaria, itu justru daraba itu bermakna hajaro tadi. Jangan dilocaknya. Monggok tinggal nih nyo. Cuma hajaro Indonesia di hajar ini. Itu mana padanannya
memukul tu dengan meninggalkan tadi? Karena Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taksuru minas salat. Jadi apabila kalian berjalan di atas muka bumi, jadi daraba itu bermakna safara. Jadi dalam Al-Quran apa punya ayat itu sadari? Yang memukul itu? Artinya wadribuhunna itu. Wajruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Wadribuhunna itu kan kalau arti yang kita pahami pukul mereka, tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bukan pukul, karena itu digandeng dengan uhjur. Jadi ya tinggalkan. Ya. Bisa bu, yang laki bini ni macam itu jangan lama-lama bawa, no bangi-bangi. Daraballahu mathalan apa tu? Sama maknanya jalan. Ianya termasuk kalimat yang apa? Mustarak dia ya. Mustarak atau muradif ya. Nah, itu maksudnya. Sabuin ka wang namo pit nya lama na monggo roy. Lama monggo awak dengan uginya. Itu berbahaya tu. Kita yang kelima, kalau misalkan kalau apa tadi istri yang membuat apa tadi durhaka, apa istilahnya? Khusus. Gimana kalau laki yang buat khusus? Apa solusi? Laki yang duoko. Laki duoko. Lai. Bahalan duoko laki dia berbaca ketika taklid tu mah. Itu di antara duoko laki tu. Kalau bini itu Iya, Ustaz Khalia. Itu under proses. Jadi penyelesaiannya Itu tema tergantung apa perlakuan suami itu. Tidak seluruh kesalahan suami istri boleh minta talak, enggak. Ya, minta cerai ya, maaf. Minta cerainya enggak. Tidak semuanya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, meninggalkan salat itu dosa besar. Tapi tidak mengeluarkan seseorang dari agama selagi dia tidak mengingkari kewajibannya. Jadi kalau ada umpamanya seorang suami tidak mau sholat ya, tidak mau sholatnya dah. Disuruh dek bininya, bang subuh sholat jagolanya, malai dan ini. Tapi dia tidak mengingkari kewajiban sholat dah. Maka itu termasuk hal yang istri tidak perlu minta cerai. Justru mintalah kepada Allah Ta'ala agar suami ini mendapat petunjuk. Tapi kalau menyiksa fisik, tidak memberi nafkah, berapa lama dalam siat talik dah? Siapa ni membaca siat talik dulu? 3 bulan. Ha. meninggalkan 6 bulan. Biasa dah sendawa-sendawa hafal dia. Itu bolehnya minta cerai. Ya, ada orang bertanya orang. Andai kata suami saya tidak sholat karena malas, tapi dia tidak pernah menyakiti bininya dah, baik fisik ataupun verbalnya atau katanya. Boleh tidak dan minta cerainya? Kalau boleh, pertanyaannya. Ya, kalau tadi kan kalau laki mau beliau ya, tapi kalau bini mau beliau belakang laki, Rasulullah misalkan istri nak setuju, Ya. pertikaian ada dalam Quran, pertikaian. Kalau laki tidak sesuai dengan istri yang khusus tadi, boleh yang membuat udah baik. Tapi kalau suami, boleh tak istri kau belakang laki? ayatnya Boleh tak baik? Nah, kalau tidak ada sebabnya tidak boleh. Dilaknat cuma dalam hadis tu kan. Dilaknat. Itu dalam tatanan teori bahuranya. Iya. Tanya si Lia tentang itu. Iya, kau lalape kalau baru hasad juga kan. masih bahasa Tentang syariat.
tak ditolak itu kalau dibuatkan teori hukum Islamnya sebagai talak yang bersyarat atau kepada khulu itu ya. Yang sebabkan misalkan jika seandainya saya tidak menikahi tadi meninggalkan istri sekian, maka jatuhlah talak saya. Iya. Jatuh talak saya dan istilahnya untuk mensahkan itu istri nanti mengadu kepada pengadilan dan kemudian menyerahkan iwat sekian rupiah begitu. Jadi kalau dari kalimat itu kan seakan-akan itu kan Keluar. di awal itu seakan-akan talak seperti bersyarat, misalnya kalau kamu begini maka jatuhlah talak saya. Itu kan seakan-akan tidak ada kaitannya dengan iwat. Iya. Tapi di ujungnya kok dikaitkan dengan iwat, itu kan khulu, itu kan ketika istri ada sesuatu hal yang ia tidak puas, yang ia tidak suka, ia kan punya hak untuk mengadu ke pengadilan. Yeah. Lalu iwat tadi letak, maka itu khulu. Iya. Jadi kira-kira kalau tak ditolak itu kemana lebih uang yang lebih pas itu? Kalau dari yang tertulis tuh, itu jatuh kepada talak. Karena khulu tebusan yang dibayar oleh istri itu bukan tebusan mahar yang diberikannya. Lebih kepada semacam entah administrasi entah apa namanya Allah. Jadi bahasanya tentang iwat juga itu di Iya, iwatnya kalau begitu. Iwat apa nih nya? Di atas diri saya. iwat gitu. Jadi ya karena yang mengadu ke pengadilan maka Ini dan tidak termasuk dia membaca turun pemuara. tidak orang dibaca punya di buku akta atau Tidak juga. Belakangan ke mungkin nggak hanya dan teken gua tunggu buku nikah. Kan ada kemungkinan cakup nikah boleh berencana untuk bercerai itu. Ya cakup nikah bu. Ala berencana untuk bercerai itu. Aku nan soto kamu harus. Tanya ke kau are. Harus sudah baca kau ni. Iya pak ninya. Dia tak baca. Jadi boleh waktu lah tu ya. Entahlah waktu itu dan tak baca orang. di undang-undang boleh. Kalau saya dulu nggak mau baca. Jadi Iya disuruh kan. Dan kalau saya nggak mau baca, dia bilang saya nggak mau baca. tadi nikah jadi terlope dia beri itu. Yang ambo ndak tahun tu ambo iwat kau iwat apa kau? Jadi yang siapa nama Khaulah yang di zaman sahabat ni. Iya kan? Dan ndak den bonci kayaknya orang tapi takwid dan kekufuran dalam Islam ni nya. Waktu punya sob 10.000 dan sebab satu loh kan mau 10.000 pengadilan. Pengadilan itu mana mau? Tapi untuk Jadi dana sosial. kan untuk dana sosial ya? Untuk dana sosial. Sementara khulu itu diambil oleh suami. Kompensasi khulu itu makanya bertanya tadi iwan untuk apa? Untuk siapa? Jadi khaulah itu dinya kata Rasulullah yang meminta cerai dari suaminya itu ataridina alaihi hadiqatahu ataruddina alaihi hadiqatahu, mau enggak engkau mengembalikan kebunnya? Karena dulu waktunya menikah kebun itu maharnya. Dibalikan kebun deh kepada suaminya tuh. Wallahu alam, tapi kalau yang 10.000 tu ganti dari jatuh ke hulu aja jadi deh. Boleh matre ya tu. Dapat 10.000 materai. Ini 10.000 materai baru 10.000. Payah ini so dia jadi baca lah dulunya Pak. Kini jadi baca lah langsung nama kan. Itu besarnya untuk Sefadli, Strategi ya kan? Atau tahun yang gini lah. Ini wallahu alam. Mengenai puluh, bukan sudah jatuh, sudah baca, ambil masih jatuh. Itu kalau di dalam sirat dia kan disabuin bahwa bini istri tidak rela. Lalu mengadu ke pengadilan itu. Maka jatuhlah talak saya nih dalam Memberikan uang dulu 1.000 rupiah. Dan sekarang berapa? 10.000. 10.000. Nah, 1.000 tidak rela. Kemudian membalik.
memberikan mengadu memberikan uang 10.000. Berarti kalau suaminya suatu waktu merantau, apa ngadu kan? Dia tidak rela dia. Itu susah, alamatnya pindah-pindah, nggak bisa dihubungi. Pas pulang kampung lo cari. Ya. Kalau dia tidak rela, Kalau mengadu, iya. Artinya dijalani dia yang diucapkan itu tidak rela, mengadunya, diterima deh pengadilan aduannya. Iya. Iya. Kalau tidak ngadu-ngadu, Berarti rela ya. Berarti rela adanya berarti. Ati lo pada Bang Taib lah kan? Bang Taib 3 kali lebaran tidak pulang-pulang. Kayaknya 10 kali lebaran. Allahu a'lam. Kata Ar-Ridho Usaidul Ahkam itu kata ulama itu hadisnya. Ungkapan itu, ungkapan. Tapi diambil dari didasarkan kepada hadis Nabi. Ungkapan ulama itu. Bukan ulama. Ungkapan ulama. Tapi dari Tapi tak ada dari hadis. Iya, pemahaman-pemahaman beberapa buah hadis.